Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 24 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Kita diingatkan bahwa keselamatan bisa diraih oleh siapa saja, termasuk orang berdosa yang bertobat. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk kembali kepadamu, dan dengan senang hati Engkau mengampuni dosa kami. Tuhan, ampunilah kesalahan kami dan selamatkanlah kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 14-20. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah keselamatan bisa diraih oleh orang berdosa. Betapa sering kita mendengar dari mulut mereka yang begitu lama tidak ke gereja dan sering jatuh ke dalam dosa. Katanya, "Saya tidak layak di mata Tuhan, dan saya tidak layak diterima kembali oleh Tuhan." Mendengar ungkapan seperti itu, muncul pertanyaan dalam diri saya. Haruskah orang berdosa binasa karena kesalahannya? Memang buat dosa adalah kebinasaan. Akan tetapi, keselamatan bisa diraih oleh orang berdosa jika mereka bertobat. Begitu banyak contoh yang kita baca dalam kitab suci. Hari ini Yesus dengan tegas katakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Warta gembira dari Yesus Kristus ini adalah satu ajakan bagi semua orang untuk bersiap-siap menyambut kerajaan Allah. Warta gembira ini disampaikan kepada semua orang, baik orang yang selalu setia mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan, maupun orang yang mungkin dalam hidupnya selalu jatuh ke dalam dosa. Yesus menghendaki agar semua orang kembali kepada Allah. Karena itu dengan tegas Yesus katakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Karena pertobatan bisa mengurungkan niat Allah untuk menghukum manusia. Hal ini sudah terjadi dalam Perjanjian Lama. Dengan demikian,
Dengan penuh keyakinan, kita bisa katakan bahwa keselamatan bisa diraih oleh orang berdosa yang bertobat. Usaha baik manusia selalu menggerakkan hati Allah. Allah yang Maha Rahim selalu siap mendengarkan dan mengampuni manusia berdosa yang bertobat. Adalah sangat tidak benar kalau ada orang yang berkeinginan baik untuk bertobat, dengan penuh keraguan tetap berkata, saya tidak layak di mata Tuhan dan saya tidak layak diterima kembali oleh Tuhan. Barang siapa yang berkehendak baik dan sungguh ingin kembali kepada Tuhan dan bertobat, selalu diterima oleh Tuhan. Itulah pengalaman anak hilang yang dirangkul oleh bapaknya. Dia yang hilang ditemukannya kembali. Anak yang mati kini hidup kembali. Keluarga adakan pesta karena anak mereka kembali kepada Bapa, ke dalam keluarga. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita akan kerahiman dan belas kasihan-Nya kepada kita orang berdosa. Dan semoga kita selalu berbalik kepadanya di saat kita jatuh dalam dosa. Keselamatan selalu bisa diraih kembali kalau kita kembali kepadanya dan bertobat. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,